Hai hai hai, gimana kabar kalian semuanya? Saya harap baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Jungle. Film yang dirilis pada tahun 2017 di Australia ini berkisah tentang seorang pria bernama Yossi Ginsberg yang tersesat di ganasnya hutan Amazon pada tahun 1981. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Daripada berlama-lama, langsung saja ini dia alur ceritanya. Di awal tahun 1981, seorang mantan tentara Israel yang bernama Yossi Ginsberg melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Jiwa petualang yang dimiliki Yossi membuat ia ingin mengeksplor tempat-tempat dan hal-hal yang baru. Saat akan menuju ke sebuah pulau kecil, Yossi bertemu dengan seorang pria yang bernama Marcus Stem. Thank you. Yeah. Okay. Saat itu Marcus yang terlambat hampir saja ditinggal oleh kapal. Marcus ini merupakan seorang guru yang mempunyai jiwa petualang yang sama dengan Yossi. Sebagai sesama petualang, Yossi dan Marcus pun langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pulau kecil dan mendirikan tenda di sana. This is not bad. Saat Yossi dan Marcus berjalan-jalan di sebuah pasar, Marcus bertemu dengan temannya yang bernama Kevin Gale. Kevin merupakan seorang pendaki dan juga fotografer. Diketahui Kevin telah berhasil menaklukkan semua gunung yang ada di Amerika Selatan. Marcus lalu memperkenalkan Yossi dengan Kevin dan mereka pun bercerita banyak di sebuah restoran. Saat kembali ke perkemahan, Yossi berkenalan dengan seorang wanita. Wanita itu memberi Yossi minuman yang membuat mereka menjadi berhalusinasi hingga akhirnya mereka tertidur bersama. Setelah itu, Yossi, Marcus, dan Kevin pergi ke sebuah kota bernama La Paz yang ada di Bolivia. Di sana, mereka bertiga lalu menyewa penginapan untuk tempat tinggal sementara. Saat Yossi sedang berjalan di kota itu, Yossi dihampiri oleh pria bernama Carl. Di sana, Carl menceritakan pengalamannya. Carl bercerita ia bertemu dengan suku Indian dan mendulang emas di pedalaman hutan Amazon yang sangat indah. Carl juga menunjukkan foto suku Indian yang ia ambil. Mendengar hal itu, Kevin pun menjadi sangat bersemangat dan mengajak temannya agar pergi bersama Carl untuk berpetualang di hutan Amazon. Mereka lalu menemui Carl di sebuah restoran. Carl meminta $50 per orang untuk membeli bekal di perjalanan. Carl juga menjanjikan bongkahan emas yang akan mereka bawa pulang. Saat semuanya sudah siap, mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi, Amazon. Dan mereka pun memulai perjalanan mereka untuk mencari suku Indian seperti yang Carl janjikan sebelumnya. This is the last frontier of us. The whole planet. We pride ourselves. Got fucked up. Malam pun tiba dan mereka berkemah di sana. Carl menceritakan tentang suku Toromonas yang pernah ia temui di hutan Amazon. Di hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan di tengah hujan yang sangat lebat. This is a light shower. Sure. Di hari ketiga, Marcus sudah mulai kelelahan yang mengakibatkan gerak mereka agak sedikit melambat. Carl yang berjalan paling depan tiba-tiba tidak lagi terlihat. Marcus lalu berteriak memanggil Carl. Hal itu membuat Kevin sedikit kesal dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Ternyata itu hanya seorang penduduk lokal yang membawa ternaknya. Akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Carl dan sampai di desa bernama Asariamas. Sariamas. Malam harinya di desa itu mereka berpesta bersama penduduk lokal. Keesokan harinya di hari keempat, Marcus sedang mengobati kakinya dan tiba-tiba semua penduduk berbaris minta tolong diobati juga oleh Marcus. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan menyusuri sungai dan melihat sekumpulan kupu-kupu yang sanget indah. Keep your arms out.
Di perjalanan mereka melihat seekor monyet dan langsung saja Carl menembak jatuh monyet itu untuk dijadikan makan malam. Pussies. I'll be damned. It's good. Carl terlihat sangat menikmati makanannya. Berbeda dengan Markus, melihatnya saja terasa sangat menjijikan. Di hari kelima, kondisi Markus semakin melemah yang menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Markus menyadari dan menyesal dengan kondisinya yang hanya membuat perjalanan mereka menjadi terlambat. Karena sudah berjalan sejauh itu, tidak mungkin juga untuk mereka kembali. Keesokan harinya, mereka berdiskusi bagaimana caranya agar mereka dapat kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengarungi sungai dengan sebuah rakit. Hey, can we build a raft here? Cause... Yeah, okay. We must work as a team, okay? Awalnya perjalanan mereka dengan sebuah rakit sangatlah menyenangkan. Sampai akhirnya Carl terlihat cemas karena melihat arus sungai yang deras di depan mereka. Go left! To the left! Okay? Okay, to the right! Everybody else, okay? Go! Please! Just shut the fuck up and battle! Dengan susah payah, akhirnya mereka dapat melewati arus itu dan menepi walaupun Carl dan Kevin sempat ribut karena berbeda pendapat. Karena emosi, Carl meninggalkan mereka masuk ke hutan untuk berburu. Karena tak kunjung kembali, akhirnya Yoshi mencari Carl ke dalam hutan. Saat mencari Carl, ternyata ada seekor jaguar yang sedang mengintai Yoshi. Beruntung Carl dapat mengusir jaguar itu. Karena Carl dan Kevin tidak sepemikiran, akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing. Carl dan Markus menyusuri hutan, sedangkan Kevin dan Yoshi mengarungi sungai. Sebelum mereka berpisah, Carl berpesan kepada Yoshi dan Kevin agar menepi dan tidak mengarungi Malpaso San Pedro. Itu adalah jeram deras dengan 2 tebing di sisinya, dan jarang ada orang yang selamat saat mengarungi jeram tersebut. Mereka pun akhirnya berpisah dan momen ini tidak akan pernah Yoshi dan Kevin lupakan seumur hidupnya. Yoshi dan Kevin pun memulai perjalanan mereka dengan sebuah rakit, hingga mereka tidak sadar bahwa jeram di depannya adalah Malpaso San Pedro. Mereka lalu panik dan mencoba keluar dari derasnya arus. Namun mereka terlambat hingga rakit mereka menabrak sebuah batu besar. Kevin saat itu memutuskan untuk berenang ke tepian. Ia berjanji kepada Yoshi tidak akan meninggalkannya dan akan menyelamatkan Yoshi. Saat berhasil sampai di tepi, Kevin mencari cara untuk menyelamatkan Yoshi. Tapi karena derasnya arus, Yoshi hanyut dan rakit mereka pun hancur berantakan. Beruntung Yoshi tersangkut di batu dan berhasil keluar dari arus itu. Ia pun mencoba mencari dan memanggil Kevin. Hingga sore hari, Yoshi tidak juga menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin. Di hari ke-6, Yoshi melanjutkan perjalanannya sendiri. Di saat kondisi yang sudah lelah dan lapar, Yoshi akhirnya menemukan buah-buahan. Saat akan memanjat pohon itu, tiba-tiba ada ular yang hampir menggigit Yoshi. Malam harinya, Yoshi beristirahat di bawah pohon besar dan tidur dengan beralaskan daun. Karena perut yang sangat lapar, Yoshi bermimpi sedang berada di restoran. Keesokan harinya, Yoshi melanjutkan perjalanan. Ia menyadari ada benjolan dan sesuatu yang bergerak di dahinya. Malam harinya, Yoshi kembali beristirahat. Saat ia tidur, ia mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Ia pun terbangun dan melihat Markus di depannya. Namun saat ia menyalakan senter, Markus menghilang.
Ia lalu sadar bahwa itu hanya halusinasinya saja. Yoshi lalu mendengar ada sesuatu yang bergerak dari semak-semak. Saat ia senter, ternyata ada seekor macan yang sedang mengintainya. Yoshi lalu mengambil gas dan korek api untuk mengusir macan itu. Malam pun berganti pagi. Yoshi yang merasa tidak nyaman dengan benjolan di dahinya, lalu mengoperasi dahinya sendiri. Ternyata di dahi Yoshi hidup binatang yang terlihat seperti lintah. Yoshi pun kembali melanjutkan perjalanan, dan ia menemukan 2 telur yang hampir menetas. Karena kehabisan bekal dan sangat kelaparan, Yoshi akhirnya memakan telur itu mentah-mentah. Yoshi lalu kembali berjalan dan ia menemukan bekas perkemahan yang sudah rusak dan telah ditinggalkan. Karena telah sangat jauh berjalan, membuat kaki Yoshi dipenuhi luka. Namun karena tidak ada pilihan lain, Yoshi harus tetap berjalan. Saat telah jauh berjalan, Yoshi menemukan sebuah jejak sepatu. Ia kira itu adalah jejak sepatu dari Kevin. Tapi ternyata jejak sepatu itu adalah miliknya sendiri. Ternyata Yoshi tersesat dan malah kembali ke tempat di mana ia menemukan 2 butir telur tadi. Hal itu membuat Yoshi semakin frustasi. Yoshi pun memutuskan untuk tetap berada di tepi sungai agar tidak tersesat lagi. Di tempat lain, Kevin ternyata masih hidup dan ditemukan oleh penduduk lokal kemudian membawanya ke daerah Rurenabaku. Kevin lalu melaporkan kepada petugas di sana bahwa temannya yang bernama Yoshi tersesat di dalam hutan lebih dari 1 minggu. Kembali ke Yoshi, Yoshi mendengar ada suara pesawat. Ia mencoba memberi tanda dengan mengibarkan mantelnya. Namun Kevin dan petugas tidak melihat Yoshi karena pesawat terbang terlalu tinggi. Karena pencarian dengan menggunakan pesawat tidak membuahkan hasil, Kevin diminta oleh petugas untuk menggunakan jasa seorang pria bernama Tiko. Tiko ini seseorang yang berpengalaman di daerah hutan tersebut. Setelah Tiko mendengar Yoshi telah hilang lebih dari 1 minggu, Tiko menolak untuk membantu Kevin dan berkata tidak mungkin temanmu bisa bertahan. Namun Kevin tidak menyerah, hingga ia ingin membeli perahu milik Tiko. Melihat kegigihan Kevin, akhirnya mereka berdua pun berangkat mencari Yoshi. Yoshi sudah terlihat mulai kehilangan harapan untuk diselamatkan. Dan tiba-tiba ia mendengar suara wanita yang sedang menangis. Awalnya wanita itu terlihat ketakutan kepada Yoshi. Namun akhirnya mereka berteman walaupun tidak mengerti bahasa satu sama lain. Keesokan harinya, Yoshi dan wanita itu mulai berjalan ke daerah Rurenabaku. Yoshi tampak sudah sangat kelelahan hingga ia menggunakan sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. Karena kesulitan dalam berkomunikasi, mereka pun jadi sering tidak sepemahaman, dan juga mereka jadi sering bertengkar. Malam harinya mereka beristirahat di bawah pohon besar, dan tak Yoshi sangka wanita itu tiba-tiba menghilang. Ternyata wanita itu hanyalah halusinasi Yoshi. Hari berikutnya Yoshi melanjutkan perjalanan, namun ia mulai sulit membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Dan sialnya lagi Yoshi malah terperosok ke dalam lumpur hidup. Ia pun mencoba tenang hingga dia tertidur di sana. Saat ia terbangun, Yoshi melihat sebuah daun dan mencoba meraihnya hingga akhirnya perlahan ia berhasil keluar dari lumpur tersebut. Yoshi yang sudah kelelahan dan hampir menyerah tiba-tiba mendengar bisikan-bisikan bahwa ia harus menuju ke tepi sungai. Ia lalu membiarkan semut api menggigit seluruh tubuhnya agar rasa lelahnya hilang. Dengan sekuat tenaga, Yoshi berlari ke pinggir sungai.
Di pinggir sungai itu, Yoshi sempat membuat tanda dengan menggunakan batang pohon yang berbentuk huruf Y. Dalam keadaan seperti itu, Yoshi sudah pasrah. Harapan untuk diselamatkan lagi rasanya mustahil. Seakan-akan ia hanya menunggu untuk mati. Keesokan harinya, terlihat Kevin yang masih berusaha untuk mencari Yoshi. Namun mereka harus menepi karena arus deras di depannya tidak mungkin untuk mereka melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati, Kevin pun harus berbalik arah. Yoshi kembali berhalusinasi, dan saat ia terbangun, ia mendengar suara perahu dan melihat Kevin ada di depannya. Yoshi lalu berusaha merangkak ke arah Kevin. Yoshi sudah tidak sanggup lagi untuk berteriak. Akan tetapi, tiba-tiba Kevin menoleh. Bergegas, Kevin kembali dan memeluk Yoshi. Akhirnya, Kevin membawa Yoshi ke daerah Rurena Baku. Sí, gracias. Para penduduk di sana ikut bahagia karena Yoshi telah berhasil diselamatkan. Berhari-hari Yoshi dan Kevin menunggu kabar dari Carl dan juga Marcus. Namun mereka tak kunjung kembali. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan alur cerita dari film ini, silahkan klik like dan juga klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film yang seru lainnya dari channel ini.